Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nanang Saputra, NPM 1951010436, Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasya, dan saya akan menjelaskan yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Metode penelitian. Metode penelitian sendiri adalah suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Research. Dalam metode penelitian terdapat research di mana re ialah kembali, search ialah meneliti dan mencari, dan yaitu orang. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa research ialah orang yang melakukan penelitian kembali. Untuk membuat jurnal kita akan dihadapkan pada sulitnya mencari referensi. Berikut adalah caranya. Yang pertama yaitu dengan Google Scholar, dan yang kedua jurnal ilmiah dan internasional. Yang ketiga menyalin catatan kaki dan mencarinya di Google. Yang keempat search menggunakan tanda petik. Mencari ide topik. Yang pertama mencari dan mengikuti webinar terbaru, dan yang kedua mencari jurnal terbaru. Yang ketiga mencari contoh ide dan judul. Tahap-tahap pembuatan jurnal. Yang pertama yaitu abstrak, dan yang kedua pendahuluan, dan yang ketiga konsep dan pembahasan 1 dan 2. Yang keempat adalah research gap, dan yang kelima kesimpulan. Abstrak. Abstrak ialah penggambaran keseluruhan isi paper, diantaranya masalah, tujuan, metode penelitian, dan hasil. Ketentuan yang harus dipahami dalam pembuatan abstrak ialah terdiri dari 250 sampai 350 kata. Abstrak biasanya terdapat dalam satu halaman. Dan selanjutnya pendahuluan ialah gambaran umum mengenai fenomena topik yang akan dibahas. Dalam pendahuluan biasanya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan peneliti-peneliti terdahulu. Dan selanjutnya latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Konsep pembahasan. Konsep dan pembahasan. 1 adalah pembahasan umum mengenai topik yang akan dibahas dan diteliti. Konsep dan pembahasan 2 akan lebih mendalami judul. Research gap ialah kesenjangan atau perbedaan hasil peneliti terdahulu. Dan selanjutnya kesimpulan ialah pembahasan yang berfokus pada hasil dari penelitian tersebut. Dan selanjutnya submit jurnal. Setelah menyelesaikan jurnal paper, kita diarahkan untuk submit paper dengan tahapan. Yang pertama, periksa dan lihat file Excel yang diberikan dosen yang terdiri dari link, alamat email, dan kotak person yang akan dituju. 2. Pilihkan link dengan Sinta 4, 5, 6 atau yang tidak terakreditasi. Yang ketiga, pilihlah waktu upload yang sesuai dengan target kita. Yang keempat, lalu samakan paper kita dengan paper yang ada di jurnal tersebut yang kita pilih sesuai dengan peraturan pada jurnal tersebut. Dan yang kelima, setelah itu tunggu pihak jurnal memberikan kabar apakah jurnal diterima dan apakah jurnal kita juga ditolak. Dan yang keenam, apabila tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin mencabut artikel yang disubmit, kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel kita. Pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena
masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara, yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis mencakup yaitu yang pertama hasil penelitian terdahulu yang mendukung, hasil penelitian tidak mendukung, dan yang selanjutnya teori dan konsep yang mendukung, dan argumentasi dari penulis itu sendiri. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.